Akan menjadi. Sayang, katakan padaku apa yang terjadi. Mama. Mama. Aku sudah meninggalkan Asyar. Zoya. Menantu perempuan tetanggamu dari bawah telah meninggalkan rumah. Apa? Ibu Zoya merasa kesal dan pergi ke suatu tempat. Sungguh? Ya, aku mendengarnya sendiri. Ketika aku turun ke bawah, suaminya dan semua orang membicarakannya. Jadi aku mendengar semuanya. Pergi dan lakukan pekerjaanmu. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Apakah kamu senang Zoya pergi? Jadi aku tidak punya hak untuk merayakannya. Oh, kamu sudah datang. Bos bertanya tentangmu 3 kali. Pergi dan temui dia. Apa ini? Tuan, surat pengunduran diri. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Apakah Anda punya penawaran bagus? Tidak. Jadi apa alasannya? Tuan, saya lelah. Aku ingin istirahat. Apakah kamu lelah? Tuan Asyar ingin beristirahat. Itu berarti sekarang, kamu harus mengundurkan diri dari kantor untuk beristirahat. Tuan, saya tak mau jadi beban. Bisakah kamu diam saja? Pergi ke kantormu. Pergi. Dan mengajukan permohonan cuti selama 1 minggu. Permisi. Apa yang kamu lihat di wajahku? Pergi. Dan mendengarkan. Ingatlah satu hal sebelum pergi. Ketika kamu kembali setelah 1 minggu, tidak ada kesedihan di wajahmu. Saya ingin Asyar yang sama kembali, yang merupakan karyawan terpintar kita, yang bekerja keras. Sekarang pergi. Oke? Saya butuh pengunduran diri. Aku ingin beristirahat. Ibu, aku pergi bersama teman-temanku. Jangan kirim mobil atau datang menjemputku. Kamu pergi sama teman atau sama Asyar?
Mengapa saya harus memilih Asyar? Katakan padaku kebenarannya. Aku pergi bersama teman-temanku. Jika pergi dengan Asyar akan kuberitahu. Kamu tidak percaya padaku? Rubab. Apa yang telah terjadi? Jangan lakukan ini padaku. Dan bagaimana dengan apa yang kamu lakukan padaku? Teman-temanku mengolok-olokku, dan kami mengatakan bahwa ibumu tidak mempercayaimu. Sayangku, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu mengapa aku berpikir Bahwa aku berkeliaran dengan Asyar dan memberitahumu kebohongan. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Aku bilang, saya minta maaf. Dan mengapa kamu meminta Bibi Syehnas meneleponku? Untuk membuatku semakin malu. Dan memberitahunya bahwa aku tidak mendengarkanmu. Ibu, setidaknya seharusnya meneleponku sekali. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Saya sudah memutuskan. Saya tidak akan pergi ke universitas sekarang. Dan ibu, jika kau memaksaku, aku akan memperlakukan diriku seperti bahwa kamu tidak akan bisa mengatakan maaf. Rubab, tunggu sebentar. Buka pintunya. Zoya, kamu mau pergi kemana? Di kamarku. Aku ingin berbicara dengan kamu. Junaid, aku tidak ingin berbicara denganmu sekarang. Tolong. Junaid, aku bilang, aku tidak ingin berbicara denganmu sekarang. Mengapa kamu bersikeras? Itu bukan solusi dari masalah. Pergi dan bawa dia pulang. Dia adalah istrimu. Ayah, aku tidak memintanya pergi. Dia pergi dengan keinginannya sendiri. Dan dia akan kembali dengan keinginannya sendiri. Apa yang bisa saya lakukan? Aku sudah memberitahumu. Pergi dan bawa dia pulang. Ayah, jika dia ingin datang, dia akan datang sendiri. Kamu bertindak seolah-olah kamu tidak ingin menikahinya. Asyar. Kamu juga akan punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku. Katakan apa yang kamu inginkan. Saudaraku, aku tidak di sini untuk mengatakan sesuatu. Aku ingin bertanya sesuatu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Saya tidak tahu. Rubab. Maaf aku datang seperti ini. Tidak. Tidak apa-apa. Asyar, aku ingin meminta satu hal padamu. Ya, lanjutkan. Bawa Zoya pulang. Karena aku sedang mengatakan. Sebenarnya aku juga ingin pergi. Saya ingin menjelaskan apa yang sedang dia pikirkan. Itu salah. Maukah kau membawaku bersamamu? Ibu sudah menungguku. Rubab. Zoya, Ya, ayah. kapan Asyar akan kembali? Kenapa kalian menunjuk satu sama lain?
Tidak. Ashyar akan kembali dari Lahore. Bagaimana menurutmu, Zoya? Oh, apa yang terjadi padanya? Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia bertengkar dengan Ashyar? Tidak, aku akan bertanya padanya. Zoya, berapa lama akan seperti ini? Jika ayahmu tahu, dia akan kesal. Kita harus menceritakan semuanya padanya. Tidak, Ibu. Tidak sekarang. Tak perlu lama ambil keputusan. Kita harus memberitahunya, kalau tidak dia akan kesal. Tapi Ibu, jika kita memberitahu ayah, dia akan pergi untuk menanyakan Ashyar. Dia harus bertanya pada Ashyar. Jika dia tidak melakukan hal ini, mereka pikir kita tak bermasalah. Hanya beberapa hari lagi. Zoya, apa yang kamu tunggu? Apakah kamu pikir Ashyar akan datang menjemputmu kembali? Rubab, ada seseorang yang menyesatkanmu tentang aku. Pada awalnya, dia membuatmu jatuh cinta padaku lalu membenciku. Dan dia berhasil dalam apa yang dia inginkan. Kamu dulu mencintaiku. Dan kemudian tiba-tiba. Tapi ada satu hal yang benar dalam surat ini. Aku sangat mencintaimu. Rubab, Ya, kamu belum bersiap. harus dikatakan. Tak ke universitas? Tidak. Mengapa? Aku sudah bilang padamu kemarin bahwa saya tidak akan pergi ke universitas sekarang. Rubab, jangan keras kepala. Apa yang kamu inginkan? Itu di depan teman-temanmu. Aku minta maaf padamu. Apakah akan baik-baik saja kalau begitu? Sehingga aku merasa malu di depan teman-temanku. Itulah yang kamu inginkan. Sehingga mereka mengatakan bahwa aku memaksamu untuk meminta maaf. Tidak, Ibu. Aku tidak akan pernah pergi ke universitas. Jangan bilang itu. Aku punya banyak mimpi untukmu. Aku tahu. Mimpimu sangat penting bagimu. Kesukaanmu, ketidaksukaanmu, dan kebahagiaanmu. Di tempat manakah aku dalam hidupmu? Kamu adalah segalanya bagiku. Apalagi yang kumiliki dalam hidupku? Itulah sebabnya gue sayang sama lo. Jika aku penting bagimu, kamu juga akan peduli dengan kebahagiaanku. Tapi, tidak. Akulah burung itu untukmu yang sangat mahal harganya. Yang dirawat dengan baik. Kenyamanannya adalah prioritas utama, tapi harus tinggal di kandang. Mengapa tidak ada yang peduli tentang itu? Kebahagiaannya ada di luar kandang, dalam kemerdekaan. Aku tidak pernah memaksakan batasan padamu. Aku selalu peduli padamu. Sudah diputuskan sekarang.
Saya tidak akan pergi ke universitas sekarang. Dan kita tak akan membahas ini lagi. Aku akan menunggumu saat minum teh sore. Selamat tinggal. Kalian semua sudah gila. Dia pergi atas kemauannya sendiri, dan Asya pergi untuk membawanya kembali. Ibu, kamu tahu siapa yang memberikan pendapat ini? WHO. Rubab. Apa? Ya, Aku tidak percaya itu. Ya, Bibi, Fari benar. Ya, saya memberikan pendapat ini. Fari adalah saudara iparnya. Dia bisa pergi. Tapi kenapa kamu pergi? Ada beberapa hal yang hanya saya bisa jelaskan. Kamu tidak perlu pergi. Dia adalah istri Asyar dan mencintainya. Dia harus percaya padanya. Ibu juga sayang ayah. Tapi apa yang terjadi? Bibi Syaista ikut campur, dan semuanya menjadi tidak berguna. Kamu dan Saista sangat berbeda. Kenapa kamu membandingkan dirimu dengan Saista? Dan kamu tidak datang di antara Zoya dan Asyar. Sebenarnya Zoya datang di antara kamu dan Asyar. Dan Ashfaq mencintai Zehra, bukan Saista. Dan dia masih mencintai Zehra. Dan Asyar mencintaimu. Aku tahu itu. Oke, aku setuju. Saya setuju bahwa apa yang Anda katakan adalah kebenaran. Bibi, kalau kita kesampingkan semuanya, itu adalah kenyataan bahwa Zoya dan Asyar memiliki hubungan yang sedang dimanjakan olehku. Aku tidak menginginkan itu. Apa yang kami katakan tentang Bibi Syaista? Seseorang berbicara tentangku seperti itu di masa depan. Kenapa kamu tidak mengerti? Tolong setujui saya. Tante, kita tidak akan pergi ke rumah Zoya. Kami akan mengundangnya keluar. Zoya dan Asyar akan berbicara. Pasangan harus mendapatkan kesempatan untuk berbicara satu sama lain dan menghilangkan kesalahpahaman mereka. Tolong Tante, setuju dengan saya. Tolong. Dia, silahkan duduk. Apa kabarmu? Bagaimana bisa aku? Aku tahu kamu sangat terluka. Aku juga terluka ketika kamu dan Asyar menikah. Tapi sekarang, aku sudah membuat diriku mengerti. Kini tak ada rasa untuk Asyar. Tak tanya kenapa? Mengapa? Karena kamu sangat penting dalam kehidupan Asyar. Aku tidak ingin datang di antara kamu dan Asyar. Kamu sudah datang. Aku tahu kamu tidak akan percaya padaku. Oke. Jika kamu ada di tempatku, apakah kamu akan percaya padaku? Saya tidak tahu. Tetapi, kalau Asyar bilang aku setuju, kamu juga mendengarkannya.
Aku harus pergi. Kamu dan Asyar berkomunikasi satu sama lain. Tolong pikirkan apa yang aku katakan. Terganggu? Kita terganggu dengan itu. Dengan siapa kita? Kita tidak memiliki hubungan seperti itu. Kamu adalah istriku. Aku juga melihat surat nikahnya kemarin malam. Lalu aku menyadari aku adalah istrimu. Apakah ini yang dimaksud dengan istri? Aku akan melupakan Rubab. Akankah kamu berhenti mencintainya? Aku akan mencoba. Aku berharap kamu pasti berbohong. Atau mengatakan bahwa kamu akan meninggalkannya. Aku mengerti kalau kamu berbohong. Tapi setidaknya aku akan merasa puas bahwa aku masih punya beberapa arti penting dalam hidupmu. Kamu masih bisa berbohong padaku. Tapi tidak ada Asyar. Kamu tidak bisa berhenti mencintai Rubab, persis seperti aku tidak bisa berhenti mencintaimu. Itu tidak kesalahanmu. Itu salahku. Mungkin aku melakukan sesuatu yang membuatmu dekat dengan Rubab dan aku pergi jauh dari hatimu. Dan dia masih mencoba untuk membuat kita dekat. Dengan cara ini dia akan lebih dekat dengan hatimu. Zoya, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kamu harus mendapatkan satu kesempatan. Kamu pantas mendapatkannya. Sudah jelas bahwa kamu abaikan salahku. Aku juga harus. Atau sebaiknya tidak. Saya tidak memiliki keberanian seperti kamu. Aku tidak tahan dengan hal itu. Kamu tinggal bersamaku, tapi kamu bukan milikku. Ibu, kamu tahu?
Zoya menolak untuk kembali. Dan saya senang. Mengapa aku menjadi seperti ini? Aku tidak seperti itu. Orang jahat. Melihat rumah seseorang dirusak. Saya senang. Mama, apakah saya menjadi seperti Bibi Syaista? Tidak. Kamu adalah orang yang baik. Sangat bagus. Apakah kamu mendengarnya? Dan kamu jangan khawatir, aku akan menikahimu di tempat yang baik. Pernikahan? Apa katamu? Pernikahanmu. Aku tidak akan menikah sekarang. Tidak pernah. Kalau bukan Asyar, maka tidak ada orang lain. Pertarungan antara kamu dan Zoya. Tahukah Anda apa hasilnya? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Biasanya, ada yang menang dan ada yang kalah dalam sebuah pertarungan. Tapi dalam pertempuran ini, tidak ada yang punya akhir. Semuanya memiliki akhir. Bagaimana mungkin ini tidak memiliki akhir? Kamu adalah temannya. Tolong buat dia mengerti. Egonya memaksanya untuk membuat keputusan yang salah. Kamu juga menyakiti harga dirinya dengan tidak mengambil langkah apapun. Dia terjebak pada sesuatu yang tidak ada keberadaannya. Itu memiliki keberadaan dalam bentuk rubab, dan kamu mengatakan itu tidak ada. Apakah kamu juga berpikir demikian? Aku tidak peduli lagi. Apakah kamu tidak berpikir demikian? Itulah alasannya. Melihat. Kamu adalah temannya dan tahu segalanya. Tetap saja kamu mengatakan ini. Aku tahu. Itulah sebabnya aku datang padamu, sehingga Anda mengambil langkah untuk menjernihkan kesalahpahaman ini. Jika tidak, masalahnya akan meluas. Zoya, bisakah kita bicara? Tak akan bilang hal pribadi. Ayo kita pergi ke suatu tempat. Suasana hatimu akan menjadi lebih baik. Ibu bilang ini padamu? Tidak, Suasana hatiku baik-baik saja, Jun. tetapi Tak mau pergi kemanapun. Bibi sedang tidak sehat, jadi aku membuat sarapan. Memakannya, jika kamu tidak menyukainya, aku akan membuatnya lagi. Aku akan membawakan teh. Rubab. Silahkan duduk. Aku tidak bisa duduk. Aku harus memberikan obat pada Bibi dan membuat teh. Aku ingin bicara. Aku tidak mau. Hanya 2 menit. Aku tahu. Apa yang kamu pikirkan tentangku?
Di satu sisi aku mengungkapkan cintaku padamu. Dan juga pergi untuk meminta maaf pada Zoya. Salah satu, aku mengkhianati kamu. Atau Zoya. Aku pergi padanya hanya karena kamu bilang. Aku hanya mencintaimu. Aku tahu kamu juga sangat mencintaiku. Apakah saya benar? Tante, Boleh bicara dengan Rubab? Itu tidak berguna. Dia akan kesal bahwa aku berbicara padamu. Seseorang harus bicara. Itu bukan solusinya, meninggalkan universitas. Apa bisa kulakukan? Tak bisa memaksa. Dia akan marah, pergi ke universitasnya, dan bertemu teman-temannya. Mungkin dia mendengarkan mereka. Rubab. Ibu sedang tidak sehat. Mari ikut saya. oke. Kamu pergi, aku datang. Kamu mau pergi kemana? Bibi sedang tidak sehat, jadi dia datang menjemputku. Dia seharusnya menelepon Fari. Kali ini bukan untuk hal-hal ini. Tolong, biarkan aku pergi. Pergi, dan kembali dalam beberapa saat. Aku lelah membuatnya mengerti, tapi dia tidak mengerti apapun. Tapi sampai kapan? Kalian berdua harus membuat keputusan. Anda benar. Kesalahpahaman terjadi dalam cinta, dan itu harus dibereskan. Oke, aku akan membuatnya berbicara padamu. Kepada siapa? Zoya, kamu. Kepada siapakah kau akan membuatku berbicara? Sebenarnya, Asyar? ya, Zainab, apakah kamu meneleponnya? tidak ada Zoya. Aku tidak meneleponnya. Kamu tak angkat, dia telepon aku. Lihat, Zoya, kamu adalah temanku, dan aku tidak ingin kamu tetap dalam masalah. Masalah yang mana? Tidak terjadi apa-apa, saya baik-baik saja. Zoya, kapan kamu menjadi ulet? Zainab, tahukah kamu?
Cinta itu sendiri adalah sebuah masalah. Aku belajar semua ini dari cinta. Menanggung segalanya sendiri. Tapi jangan membuat orang lain menderita. Omong-omong. Apakah kamu sudah melihat waktu? Aku sedang meminta sesuatu. Aku sudah mendengarnya. Aku sudah bilang padamu untuk kembali lebih awal. Ya, kamu mengatakan itu. Jadi kenapa kamu tidak datang? Mama, Bibi sedang tidak sehat, aku bersamanya. Bibi sedang tidak sehat, atau ada alasan lainnya? Apa maksudmu? Kamu membuat alasan untuk penyakit Bibi. Dan bersama Asya.